Kita terus berusaha, jangan takut berani bangkit. Masih bersama Anang Sujana, pengusaha boneka. Menarik tagline dari usaha boneka Mas Anang ini. Apa tagline-nya? Selama wanita masih bisa hamil, bisnis boneka adalah pilihan saya. Dengar buntar. Selama wanita masih bisa hamil, bisnis boneka adalah pilihan saya. Betul. Jadi bakal tumbuh terus ini bisnis Kalau boneka. saya punya tagline-nya, selama wanita masih bisa hamil, saya mau cari istri dulu, Pak. Oke, jadi masih belum dapat sekarang. Belum, Bapak ada calon boleh, Pak? Waduh, nanti tanya. Asal jangan dari boneka, ngawinin saya. Jadi Mas Anang, setelah bangkrut kemudian dalam waktu 2 minggu itu dapat inspirasi produksi, kemudian mulai siap-siap produksi. Ya, dengan satu mesin saya mulai, dengan saya sendiri juga sebagai marketingnya, sebagai produksinya, macam-macam saya merangkap. Bosnya juga Jadi komplit sendiri. saya bikin boneka satu, kemudian saya bawa ke teman-teman yang dulu teman-teman saya di toko, Betul. ke Oh, pasar ini pagi sudah dan lain. punya informasi lama. Sebelumnya ya? kan saya pemain boneka juga di produksi toko boneka kan. Akhirnya bawa sampel satu, terus dia mau. Kalau dia mau, maka ini saya subkontrakkan, Pak, ke teman-teman yang mesinnya lebih banyak. Itu yang saya lakukan pertama. Dua ya, jadi satu order di sini dapat tanpa modal, ngorderin di Orderin sini lagi, selisih. dapat fee, Hanya selisih harga. mediasi dulu ya. Betul. Dalam tahap awal, waktu itu sudah mengembangkan brand belum? Waktu itu nama sudah kita buat, dari mulai toko juga Hayashi Toys, namanya tetap ada. Sudah ada Hayashi Toys. Betul. Sudah punya kartu nama pada saat itu? Belum. Belum. Kita belum memikirkan hal-hal ini. Betul. Belum memikirkan Belum, hal-hal kartu ya. nama gitu. Lalu sudah memikirkan produksi kan di subkon. Itu selalu lancar pembayaran antara yang menerima barang dengan yang maksud saya kalau terjadi slack gimana itu? Di bisnis selalu ada seperti itu, tapi mungkin dari kasus 10 hanya satu. Bisa Jadi tutup ya. bisa nutup, dan itu lumayan lancar karena dari sana kita mulai juga masukin ke Goro dulu, ke Gunung Agung, jadi kan subkontrak itu. Mulai masukkan. Pembayaran dari supermarket atau department store itu gimana? Lumayan lama, ada yang 3 bulan, ada yang sebulan. Bagaimana menjembatani modal dengan ini tadi? Nah, teman-teman kita kan dulu udah kenal kita, jadi dia paham permainan mereka, jadi ngikutin. Jadi Kita kepercayaan lagi. betul, dan kita pun nego setiap orang. Saya bilang saya mau masukin ke sana, dia tahu sendiri. Oh, Nah, ada hal-hal lain yang juga di cashin juga ada juga. jadi konsentrasi benar-benar pemasaran. Ya. Betul. Dilakukan sendiri itu. Pemasaran sendiri, ngejahit juga sendiri, motong juga sendiri. Order gitu. Hanya bikin 1-2 biji, terus saya lempar ke subkontrak pada saat itu. Setelah dapat kontrak. Ya. Gimana ini? Iya. Yang menarik satu hal yaitu mengenai tagline. Biasanya kalau kita bicara tagline, itu biasanya perusahaan tagline-nya adalah for the customer. Apa yang pesan yang mau disampaikan untuk konsumennya. Nah, Pak Anang tagline-nya adalah untuk motivasi dirinya sendiri. Betul. Selagi wanita masih bisa hamil, bisnis boneka adalah bisnis saya. Betul. Adalah pilihan saya, dia tagline untuk diri sendiri sama ke yang atas. Betul. Ini menarik sekali. Semoga Menarik. selalu tetap hamil. Sehingga kenapa? Yaitu dari sisi spirit of business, bagaimana Pak Anang akan selalu punya spirit optimisme dengan melihat dan membaca tagline-nya. Dan mengenai branding yang dilakukan oleh Pak Anang adalah branding yang membuat image bahwa produknya adalah produk yang bagus. Kenapa? Karena bermutu. Kenapa? Karena kalau kita dengar sekilas itu seperti bahasa Jepang ya. Betul. Bukan Iya. cap buntel gitu ya. Betul. Ya, di mana bahasa Jepang negara dengan identik high teknologi dan seterusnya seperti itu. Ya. Terus selanjutnya bagaimana ya Pak Anang untuk mengelola bisnisnya di awal. Ini yang harus kita perhatikan bagi para pengusaha bahwa prinsip frugality atau segala sesuatunya itu di awal tidak ada yang sempurna. Sehingga jangan pernah berpikir untuk kita di awal kita jadi bos, terus sekaligus kita punya karyawan dengan berbagai macam bidang sesuai dengan job description yang kita bikin.
di awal kita menjalankan satu bisnis, kita bisa belajar dari apa yang dilakukan oleh Pak Anang, bahwa kita harus memahami di awal kita harus mampu untuk mengerjakannya semua. Pada saat itu ada yang membantu Pak Anak, Istri. hanya istri berdua Ya, aja. istri berdua kadang kita gantian. Ganti ya. Jadi bikin terus pokoknya Jadi belum punya karyawan sama sekali ya. belum Belum ada. dalam Memang mengandalkan marketing luar biasa. ya jadi Bisnis. mengandalkan orang lain dulu lah. Itu yang Betul. sangat benar ya. Jadi kita karena dari marketing ya tidak perlu punya modal. Betul. Ya, seperti itu ya, Betul. Pak Ahli gitu ya. Hmm. Lalu ya mungkin ada momentum-momentum yang kemudian keberkahan lah ya, tiba-tiba bisnis bisa jadi besar ya. Itu apa? Gitu. Saya pun tidak mengerti dari mana jalannya. Yang pasti saya bekerja saja terus. Saya tidak tahu akan ke arah mana, karena pada saat itu memang impian pun jangka pendek. Perut bisa bertahan, keluarga bisa makan, udah titik. Lain halnya pada saat Jadi belum ada planning. belum. Oke, jadi Masih gimana jauh. di dalam bisnis mengenai planning ini. Iya, jadi planning itu sesuatu yang dibuat sebelum orang itu mengerjakan. Ya. Nah, planning itu ada yang formal planning, ada yang informal planning. Seringkali pengusaha bilang bahwa saya tidak ada perencanaan kok, tapi saya bisa berhasil. Tapi sebenarnya dia sudah melakukan planningnya. Sebagai contoh misalkan di awal dia merencanakan berapa ya bahan baku yang harus saya beli agar saya bisa memproduksi dengan output sesuai dengan permintaan pasar sekian dan Jadi seterusnya. sebenarnya ada planning ya, Betul, mengenai walaupun- model dan betul. lain, cuma disimpannya di kepala. Betul, iya. Betul. Pak Wahyu dari tadi minumnya belum. Ya silakan minum Iya, dulu. silakan. Ayo. Ini Heeh. saya bawain snack ya, biar lebih enak lagi ngobrolnya ya. Silakan. Oke pemirsa, Berani Bangkrut akan segera kembali lagi. Berani Bangkrut, Siapa takut? Sekarang kita bicara ledakan keberkahan tadi. Saya nahan dari tadi nggak mau besar. Habis. Ini saya jadi diem. Berani bangkrut.